Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM 1830 10 11 02, lokal PIC. Saya perwakilan dari kelompok 8, metode penelitian kualitatif, akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8 tentang jenis-jenis penelitian kualitatif dengan rekan-rekan saya, yaitu Atika Wulanari, Nurul Watil Wakoh, dan Ruli Vandra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan jenis-jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang pertama yaitu penelitian etnografi dan etnografi komunikasi. Yang pertama yaitu penelitian etnografi, di mana etnografi ini adalah uraian dari penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Etnografi ini merupakan proses dan hasil dari sebuah penelitian, di mana prosesnya berupa etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Menurut Wepen Handwerker tahun 2002, dalam Sugito 2010, menyangkut produk dan proses riset yang terdokumentasi mengenai apa dan bagaimana orang-orang mengetahui, merasakan, dan melakukan dengan cara spesifik di dalam sejarah hidup mereka. Etnografi ini mencakup peristiwa yang berkaitan dengan global dan proses deskriptif, kooperatif, dan analisis budaya yang bersifat menjelaskan. Praktik etnografi merupakan pemaknaan, menjelaskan fenomena dan variasi antar budaya, memperhatikan dan menghiraukan variabilitas budaya antar individu, membuat kenyataan kelompok sosial, keberadaan budaya, dan penempatan tentang batasan budaya dipolakan pada poin-poin suatu pemahaman dengan teliti untuk menandai budaya yang utuh. Hensel dan Lecomte dalam Sugito mendefinisikan etnografi ini sebagai berikut. Yang pertama, suatu pendekatan ke arah pelajaran tentang sosial dan hidup masyarakat difokuskan pada budaya, institusi, dan sistem pengaturan lain yang ilmiah. Yang kedua, investigatif menggunakan penelitian sebagai alat pengumpul data yang utama. Yang ketiga, menggunakan metode riset kaku dan teknik data collecting untuk menghindari penyimpanan dan memastikan ketelitian data. Yang keempat, menekankan dan berdasarkan pada perspektif orang di dalam riset yang menentukan. Dan yang terakhir yaitu induktif, membangun teori lokal untuk menguji dan mengadaptasikannya untuk menggunakan kedua-duanya di tempat lain. Nah, jadi etnografi ini merupakan peneliti itu langsung terjun ke lapangan dalam proses yang panjang dan melibatkan semua anggota kelompok. Yang kedua, penelitian komunikasi. Menurut Heimes, istilah etnografi komunikasi sendiri menunjukkan cakupan kajian berdasarkan etnografi dan komunikasi. Cakupan kajian tidak dapat dipisah-pisahkan. Misalnya hanya mengambil hasil-hasil kajian dari linguistik, psikologi, sosiologi, etnologi, lalu menghubungkannya. Fokus kajian meneliti secara langsung terhadap pengguna bahasa dalam konteks situasi tertentu,
sehingga dapat mengamati dengan jelas pola-pola aktivitas tutur dan kajiannya diupayakan tidak terlepas atau secara terpisah-pisah atau secara terpisah-pisah misalnya. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis penelitian berikutnya, yaitu penelitian grounded theory. Penelitian ini dikemukakan oleh Glaser dan Anselm Strauss yang menyatakan the discovery of theory from data which we call grounded theory, atau dengan kata lain, teori harus dibangun teralas atau grounded pada data. Jadi teori ini harus beralas pada data yang akurat. Grounded teori merujuk pada teori yang dibangun secara induktif dari suatu kumpulan data. Pada penelitian dengan menggunakan strategi ini, penelitian langsung terjun ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, teori, dan hipotesis tertentu. Glaser dan Strauss mengetengahkan dua jenis teori, yaitu teori substantif tertentu atau empiris dari pengamatan bersifat sosiologis seperti perawatan pasien, pendidikan profesional, kenakalan atau penyimpangan, hubungan ras atau organisasi atau badan penelitian. Sedangkan teori formal dikemukakan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoretik atau untuk bidang pengamatan sosiologis formal atau konseptual seperti tanda cacat, tingkah laku yang menyimpang dari adab, organisasi formal, sosiologi, kekuasaan, dan kekuatan sosial atau mobilitas sosial. Menurut Schlegel dan Strauss, ada 3 elemen dasar dari teori ini, yaitu grounded teori yang masing-masing tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama konsep. Teori dibangun dari konsep, bukan langsung dari data itu sendiri, sedangkan konsep diperoleh melalui konseptualitas dari data. Yang kedua, kategori. Kategori ini adalah untuk konseptual dari suatu teori, sedangkan kawasannya adalah aspek atau unsur suatu kategori. Kategori maupun kawasannya adalah konsep yang ditujukan oleh data yang pada mulanya menyatakan, maka kategori dan kawasannya ini akan tetap, jadi tidak akan berubah atau menjadi lebih jelas maupun meniadakan. Selanjutnya, proposisi atau hipotesis. Pada elemen ketiga ini, pada awalnya Glaser dan Strauss menyebut sebagai hipotesis, tetapi istilah proposisi tampaknya dianggap paling tepat. Hal ini dikarenakan didasari bahwa proposisi menunjukkan adanya hubungan konseptual, sedangkan hipotesis lebih menunjukkan pada hubungan terukur. Dalam grounded teori yang dihasilkan adalah hubungan konseptual, bukan hubungan terukur, sehingga digunakan istilah-istilah proposisi. Jadi dalam penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian grounded teori merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu teori yang didasarkan pada data spesifik yang ada di lapangan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf, dan kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.